ikutlah sekolah dansa. Aku coba deh ikutin passionku gitu, masuk kuliah isi. Boy diarahin banget, ini kamu harus kompetisi ini gitu. Jadi mulai dari misalnya nari Jawa, nari Sumatera, nari pertama pokoknya nari daerah dulu. Dia diambil sama Pak Denny Malik, dimasukkan ke manajemennya Denny Malik Entertainment. Biasanya tuh 3 tarian minimal. Hari ini langsung latihan, sorenya gladi resik, besoknya pentas juga ada. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMCI Channel dalam program Kreasi Podcast bersama Berkreasi. Kali ini bintang tamu kita tidak hanya seorang pegiat seni suara atau VO iklan, tapi dia memiliki profesi ganda. Dia memiliki profesi sebagai seorang dancer. Wah, jarang-jarang bintang tamu kita adalah seorang dancer. Kita panggil Abdurrahman Kolbi. Halo Kolbi, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas. Gimana? Aktivitas sekarang? Masih aktif di dancer? Masih, alhamdulillah. Masih, ya? Nah, jadi kalau ya namanya juga pekerja freelance, jadi tetap dubbingnya. Misalnya kalau ada pekerjaan dubbing sama dance bersamaan, biasanya tuh narinya tuh di pagi ke siang, atau sore ke malam gitu. Jadi sisanya buat dubbing gitu, seperti itu. Jadi bisa diatur selama ini ya? Iya. Nggak pernah bentrok? Alhamdulillah sih, nggak pernah. Ya. Nah, awalnya Kolbi menjadi seorang dancer itu gimana? Dari daerah dulu atau langsung di Jakarta? Dari daerah. Di mana? Jadi waktu aslinya itu mana? Jogja. Oke. Jadi dari waktu aku kelar SMA, dulu kan kalau mau masuk kuliah itu kan ada 3 bulan jeda tuh nunggunya tuh. Nah itu akhirnya aku ngapain ya. Akhirnya nyari kegiatan, ikutlah sekolah dansa. Sekolah dansa. Ya, Oke. Sekolah dansa Di Jogja. Waktu itu. Wah dulu itu masih kurus, masih badannya bungkuk. Gitu. Kalau gerak tuh kaku tek. Gitu. Kalau gerak tuh bener-bener kaku banget itu. Bener-bener. Langsung kerdak gitu ya. Terus itu dibentuk langsung, lama-lama badannya tegak gitu. Terus habis itu. Itu dari dansa ya? Dari dansa. Bisa merubah postur tubuh. Ya, Oke. Itu. Terus habis itu mulai dari yang kaku, habis itu udah mulai bisa ngikutin akhirnya. Oke, itu butuh berapa lama untuk bisa membuat badan postur seperti itu? 3 bulan 4 bulan sih. 3 bulan 4 bulan. Itu langsung membaik pelan-pelan gitu. Tapi sudah dengan gerakan-gerakan tarinya, gerakan-gerakan dansanya? Iya, sudah langsung diajarin. Jadi sembari ya, ya. membetulkan postur. Apa enggak ke tempat itu kretek-kretek abal-abal? Dulu belum ada. Ya itu selama 4 bulan akhirnya jadi ikut-ikut ini enggak kompetisi tari? Wah iya. Dari komunitas itu atau memang sendiri? Dari komunitas. Jadi emang diarahin dari sekolah dansa itu. Kebetulan itu sekolah dansanya cukup terkenal ya di Jogja. Apa namanya? Apa Mbak sebutin? Bailamos Dance School. Bailamos Dance School. Dance School. Oke. Itu sekolah dansa dan balet yang terkenal di Jogja. Wih. Gitu. Pokoknya udah ya. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Ownernya emang internasional punya gitu. Oh ya. Udah level internasional gitu maksudnya. Oke. Gitu. Terus habis itu diajarin sama beliau. Terus habis itu udah deh, namanya Miss Isabella. Terus habis itu sama Miss Isabella tuh Boy diarahin banget, ini kamu harus kompetisi ini gitu. Kalau yang kita lihat viral sekarang ya anak SMP lagi dansa. Nah kayak gitu aku narinya. Oh iya. Keren. Iya. Jadi itu namanya apa sih kalau yang mereka anak SMP itu? Kalau nama dance-nya dansa jive. Oh itu Jive. Kan macam-macam ya dansa. Iya. Jadi dansa yang aku pelajarin kebetulan aku di divisi ballroom Latin. Nah, ballroom Latin itu ada cha-cha, rumba, samba, jive, paso doble. Itu ada 5. Itu tingkat kesulitannya beda-beda. Beda-beda.
gitu. Jadi makin terus habis itu pokoknya tarian yang pertama kali aku pelajarin. Kemudian ada lagi di luar itu tarian namanya street Latin. Nah, street Latin tuh baru belajar yang namanya bachata, salsa gitu-gitu. Kalau yang saya suka lihat di film itu yang mengandalkan kaki itu apa dansa apa tuh? Macam-macam sih. Cedak. Biasanya yang suka si John Travolta yang suka nari itu. John Travolta, kurang tahu juga itu yang mana itu. Itu yang kayak tap dance gitu loh. Yang Mungkin ya, iya bisa jadi Yang ya. lebih ke tap dance deh. Pokoknya kalau ada letak-letaknya itu tap dance gitu. Oke. Lebih ke apa ya? Meksiko itu ya, apa Latin? Kayaknya Latin ya? Nggak tahu juga. Bisa jadi ya, takut salah kita. Nah, pernah juara pada saat itu? Pernah, alhamdulillah. Juara nasional. Nasional 2, juara kedua Juara nasional. nasional. Oke, dansa. Terus? Dansa 5 dansa waktu itu. Oke. Oh. Jadi pokoknya itu ada kategorinya beginner, terus habis itu novice, habis itu pre-amateur, amateur sama profesional gitu. Pokoknya itu makin dari awal ke atas, dari bawah ke atas itu misalnya dari bawah 1 dansa, naik level 2 dansa, naik level 3 dansa gitu. Pokoknya itu 4 dansa, 5 dansa gitu. Tahun berapa itu juara 2 nasional? Aduh, aku lupa. Terus bintang tamu kita tua semua ya. Dia tidak bisa mengingat tahun. Aduh, pokoknya tuh sekitar Ini aja iming-imingnya perkiranya SD, SMP, SMA. perkiraannya tahun 2008 atau 2009 Oh, kira-kira sekitar itu ya. kira-kira Masih sekitar. sekolah berarti itu. Kuliah. Sudah kuliah. Kuliah di seni juga. Enggak, kuliah akuntansi. Oh, jauh ya. Jauh. Kirain di apa tuh Institut Seni Tari kan ada kan di Jogja kan? Ada. Tapi pernah juga sih akhirnya nyobain aku coba deh ikutin passionku gitu, masuk kuliah Institut Seni Indonesia Seni gitu Indonesia, kan. ya. Terus habis itu masuk situ, terus habis itu ternyata emang ini ya, aku waktu itu umur 25 kalau nggak salah aku masuk situ. Teman-teman seangkatanku umur 18, umur 19 gitu. Jadi energinya kebanting gitu. Tua sendiri ya. Aduh gila gua berasa tua. Terus habis itu waktu itu juga udah jadi penari industri di Jogja juga. Jadi udah benar-benar kebagi nih buat nyari duit sama buat kuliah juga. Sedangkan anak-anak teman-teman yang seangkatanku itu mereka fokus buat kuliah aja waktu itu. Jadi belum ada kepikiran untuk fokus nyari duit banget. Nah, gitu. Jadi ketika kamu akhirnya nyoba isi, yang akuntansi ditinggalkan atau gimana? Bukan dijalanin dua-duanya, tapi si yang akuntansinya aku cuti dulu. Oke. Cuti dulu, habis itu coba yang ke nari. Terus habis itu ternyata kepayahan karena ternyata kulturnya di kampus isi itu adalah belajarnya sampai sore, habis itu nge-recall pelajaran itu mereka sampai malam lagi. Kemudian habis itu belum lagi kalau misalnya ada senior yang minta tolong bantu karya aku dong gitu, itu latihannya bisa sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Itu kulturnya kayak gitu. Belum lagi misalnya kalau misalnya udah terjun ke industri nari, ya udah bagi lagi tuh ke latihan buat PY kalau kita sebutnya tuh. PY itu payu, artinya ngejob gitu. Oke. Gitu. Gitu. Jadi materi yang diajarkan itu seharian latihan tari atau ada materi teorinya? Teori ada. Teori ada, tapi 75% praktek sih. Praktek. Jadi mulai dari misalnya nari Jawa, nari Sumatera, pertama pokoknya nari daerah dulu, Biasanya kalau lulus dari sekolah seni itu gelarnya apa? SSN. Sarjana Seni. Sarjana seni. Iya, SSN. Iya. Wih, luar biasa. gitu. Cuma tidak diteruskan. Tidak diteruskan. 2 tahun. Terus melanjutkan akuntansi. Iya, berarti sekarang sarjana akuntansi. Wih. Tapi jadi didapet. Tapi nggak kepake karena aku ngeliat angka aja. Apa ini gitu. Akhirnya sama sekali itu nggak kepake lah si akuntansinya. Iya.
Nah, Kolbi pas sekolah dansa itu 4 bulan aja. Apanya? Atau masih terus? Itu pokoknya tuh dari 2007 sampai 2009. Oh, jadi semua dijalanin bareng ya? Sekolah dansa juga, isi juga, akuntansi juga. Nah, enggak, kalau isinya aku masuk baru 2013. 2013. Oh, 2013 gitu. Maaf. 2007 sampai 2009 off 1 apa 2 tahun gitu, terus habis itu lanjut lagi nari dansa lagi 2011 sampai 12 gitu. Oke. Tapi habis itu udah itu goodbye. Udah enggak dansa lagi. Ada untungnya juga ya gabung di masuk di ISI, akhirnya bisa mempelajari tari-tari tradisional. Iya, jadi belajar dari ISI itu adalah untungnya, wah ternyata kerumitannya, teknik-tekniknya tari tradisi seperti ini gitu. Gitu. Nah, akhirnya bisa menembus industri tari di Jakarta itu awalnya gimana? Nah, jadi aku punya teman namanya Lalita sama Mas Moko. Nah, mereka itu adalah orang. Kalau dulu tuh zaman dulu tuh belum ada Indonesia's Got Talent, Indonesia Mencari Bakat tuh belum ada. Dulu tuh ada yang namanya tuh Penari Indonesia. Nah, itu tuh pencarian bakat penari-penari seluruh Indonesia gitu kan. Terus ada ya, tapi nggak tayang di TV ya? Ada TV sih, Oh, tapi ada. nggak tahu TV apa. Aku juga lupa juga. Waktu itu aku masih di SMA soalnya, jadi nggak ngeliat TV. Iya. 2006 kalau nggak salah. Oke. Gitu. Terus habis itu mereka itu menang. Bukan menang sih, yang Mas Mokonya menang, Lalitanya tuh termasuk salah satu finalis gitu. Oke. Nah, kemudian abis itu udah tuh yang jebolan-jebolan situ diambil sama Pak Denny Malik. Oh, Iya, penari legend. Iya, jadi Mas dia Denny. diambil sama Pak Denny Malik, dimasukkan ke manajemennya Denny Malik Entertainment gitu. Oke. Kemudian udah akhirnya mereka jalan-jalan. Aku tuh selalu ngeliat sosmednya mereka kayak wah seru ya, mereka bisa ke Jakarta, mereka bisa ke luar negeri nari gitu-gitu. Aku pengen gitu. Terus habis itu aku bilang sama mereka, Kak aku pengen dong gitu, diajakin kayak gitu-gitu. Terus habis itu wah tuh belum ada tuh, maksudnya kesempatan buat ngenalin aku ke Pak Denny Maliknya gitu. Habis itu tahun 2017 baru tuh 2016 itu baru ketemu sama Pak Denny Malik, diketemuin. Ayo Di Jogja? di Jogja waktu itu di Jogja. Di Jogja. Jadi si temanku itu 2 orang itu, ayo kalau ikut gitu. Kita ke Magelang gitu. Oke. Karena ada event di sana. Ada event di Magelang gitu. Ada event di Magelang, terus habis itu dipertemukan sama Pak Denny Malik. Udah deh ketemu Pak Denny Malik di situ. Baru kenalan, tapi nggak langsung diajak ke Jakarta gitu. Iya. Masih nunggu gitu. Akhirnya 2018 akhir sekitar November gitu, baru deh tiba-tiba Pak Denny Malik tuh kayak nyari nih bibit-bibit baru. Siapa nih yang bisa jadi buat masuk manajemen gitu, buat jadi pelatih cabutan yang bagus gitu, pelatih nari waktu itu. Kemudian akhirnya Lalita sama Mas Moko ini merekomendasikan aku gitu. Sebagai pelatih. Jadi aku loncat. Jadi kalau ibarat kata datang ke Jakarta langsung jadi PD, nggak jadi dabar gitu. Jadi ibarat kata gitu. Jadi kalau di nari harusnya kan jadi dancer dulu, baru jadi pelatih. Ya. Apa sih sebetulnya? Instruktur pelatih sih. Pelatih. Coach. Oke. Jadi loncat. Keren. Gitu. Itu di mana tempat latihannya? Pak Denny Malik itu di daerah mana? Kita mencari tergantung eventnya di mana. Oke. Itu waktu itu kita pertama kali. Tapi di bawah bendera Pak Denny Malik. Ya betul. Oke. Nah, event apa yang paling besar yang pernah ditangani Kolbi? Paling besar ya? Iya. Apa ya? Sebentar. Oh itu. HUT TNI AU. Oke, tahun? Di tahun tahun berapa ya? 2020. terlalu
banyak job. Oke, nggak masalah. Dan itu besar karena apa? Besar karena HUT AU-nya atau karena didukung oleh prajurit-prajurit AU atau kolosal? Karena kolosal sih. Kolosal. Ribuan Termasuk orang apa prajurit-prajurit AU juga dilibatkan. Sebentar, itu kayaknya sih HUT TNI aja sih, bukan AU. HUT TNI. Jadi HUT TNI dan diadakan itu di Halim kalau nggak salah waktu itu. Di Halim gitu. Udah itu gimana cara handle sebanyak orang itu? Iya itu apa? Pokoknya dikasih gerakan-gerakan yang gampang gitu. Ada lagi. Tapi ada asisten pelatih ya? Ada. Jadi sebenarnya itu kan konseptornya tuh Pak Denny Malik. Kemudian idenya dari Pak Denny Malik diturunkan ke namanya asisten koreografer namanya Mas Dede gitu. Jadi Mas Dede ini nanti yang akan jadi kepalanya pelatih-pelatih nih gitu, kepalanya kita. Jadi Mas Dede nanti mengepalai beberapa pelatih gitu. Dari dia ntar turunkan gerakan ini, ntar ngajarin gerakan kayak gini ya gitu. Ya udah. Berapa lama satu tari itu untuk bisa akhirnya jadi? 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu. 2 minggu. Kalau nggak salah. Ada yang nggak hafal gitu sampai hari H? Ya pastilah. Pastilah. Paling ditaruh di belakang supaya nggak kelihatan. Iya benar. Itu triknya begitu. Ya karena kan kita tahu kan prajurit TNI itu kan badannya kan tegap, berarti kan gerakannya kan agak-agak kaku gitu kan. Luar biasa 2 minggu. Nah, pada saat di Jakarta sebagai seorang dancer, pernah dong ikut-ikut iklan kan, biasanya iklan ada yang ada tari-tarinya tuh, ada di belakang apa? Main talentnya. Apa aja yang pernah diikutin? Iklan apa aja? Yang paling aku ingat tuh Mie Sukses. Mie Sukses. Terus apa lagi ya? Sebentar aku lupa. Tapi ada beberapa, cuma aku nggak nyatet gitu. Mie Sukses. Aduh apa lagi ya? Udah berapa lupa? Salah bintang tamu. Bintang tamunya pelupa. Sibuk. Tar dulu. Antara sibuk apa di grogi? Minum. Mungkin dia belum ngopi nih. Belum ngopi. Kasihan lo dia grogi lo. Enakan nari ya Kolbi ya. Sama dubbing ya. Enggak, enakan dubbing. Oke. Nah, itu kan dancer juga pernah ikut iklan, terus pernah juga tampil di beberapa video klip pernah? Video klip belum. Oke. Tapi event-event program TV pernah ya? Pernah. Ada nggak yang berkala, maksudnya yang tetap gitu? Kalau tetap sih enggak, cuma waktu itu berapa bulan gitu? Berapa bulan si strippingnya Indonesia Mencari Bakat waktu itu. Oh, IMB yang Trans di TV. Trans TV. Itu. Oke. Wah, keren juga. Jangan tanyain tahun, lupa dia. yang terakhir ke tahun berapa itu? Nah, yang program TV yang terbaru. Program TV yang terbaru. Maksudnya event yang tayang TV yang terbaru ini. Terbaru inilah. Yang aku ikutin. Sebulan 2 bulan lalu misalnya. Biar gampang. HUT Trans TV. Oh, HUT Trans TV. Oke, baru banget itu. Lihat itu Desember kemarin. Iya. Kamu ikut dancernya apa ketua tim? Kayaknya ketua ini. Apa? Ketua panitia. Di HUT itu ada berapa tari atau maksudnya berapa lagu? Berapa lagu ya? Banyak, pokoknya banyak. Jadi biasanya kalau boleh tahu, ketika ada program TV atau program apapun, si dancer ini tidak hanya satu tari ya? Oh, enggak. Oke. Biasanya tuh kecil-kecilnya tuh 3 ya. 3 tarian minimal, terus habis itu temanku kemarin ada yang sampai 5, ada yang sampai 7 gitu. Itu gimana cara ngapalin gerakannya? Saya TikTok aja yang cuma 1 menit gak sampai. Susah ngapalinnya.
Gak ngerti deh itu pokoknya mungkin Nah, Kolbi sendiri gimana cara ngabalinnya? mungkin ini ya apa sih namanya itu bakat kinestetik badan ya mungkin ya. Jadi mungkin ada bagian otak tertentu iya. yang gampang untuk Sama menghafal. kayak mungkin kayak penyanyi ya kan dia kan harus tampil berapa lagu gitu kan dia harus hafal lirik-liriknya itu Iya, kan. Itu jadi istilahnya kayak mau dipencet kayak tape dipencet tik. Iya, Mas udah Nada bisa udah langsung. sendiri gitu. Iya, kayak ingat sendiri gitu Mas. Luar biasa. Apalagi penari Jakarta itu industrinya itu pokoknya lu diajarin sekarang harus hafal sekarang. Cilak. Oh gitu. Iya. Iya, itu berapa hari biasanya? Nah, Misal- kalau tadi kan 2 minggu tuh. Iya. Itu udah paling lama tuh ya 2 minggu ya. Itu pokoknya tuh kalau penari industri Jakarta itu kalau misalnya hari ini latihan nih dari jam 10 sampai jam 5 sore dapatnya 3 tarian. Lu dalam 1 jam harus sudah hafal. Dalam 1 jam harus hafal 1 tarian. Kemudian nanti di akhir di jam 4 sampai jam 5 itu biasanya kita run through buat ini semuanya tarian yang udah kita hafalin kita apa sih? Kolaborasikan. Apa sih GR apa sih gladi kotor. Nah, katakanlah gladi kotor gitu. Oke. Nah, kayak gitu biasanya habis itu besoknya baru misalnya kalau ada latihan lagi atau langsung gladi resik. Gladi resik abis itu lusanya baru pentas biasanya gitu. Gila berarti 2 hari ya harus Iya. sudah hafal ya. Iya. Ada Itu juga harus smart ya. Iya, luar biasa. ada juga yang hari ini langsung latihan, sorenya gladi resik, besoknya pentas juga ada. Hari ini gladi resik, Paginya Latihan. latihan, Heeh. sorenya gladi Gladi resik resik. sampai malam, besoknya Besok langsung pentas. pentas. Ada lagi yang paginya latihan dan gladi resik Nanti malam langsung pentas. digabung. Iya, malam Gila. pentas langsung gitu. Pernah nggak ngalamin? Pernah. Saya Atau pernah menggantikan? Maksudnya gini, satu kelompok tari tiba-tiba sakit di hari itu, kan Kolbi kan mau gak mau harus ngapalin juga kan dari itu. Pernah nggak dapat job dadakan? Kolbi tolong dong nih ada ya satu orang nggak bisa datang karena sakit gitu. Oh, Pernah ngalamin? pernah. Jadi Dan itu ternyata si orang ini tuh kayak apa sih namanya? Nyepelein abis itu kayak dia waktu itu lagi naik-naiknya bukan naik-naiknya apa sih namanya tuh lagi Laku-lakunya bukan apa sih namanya itu jadi selebgram lagi hype-hype-nya gitu loh. Oh iya. Nah, lagi trennya lah jadi selebgram. Terus Oke. habis itu dia ternyata udah ngambil ambil jobnya yang si dance. Terus ternyata dia ngambil job lagi yang di selebgram endorse gitu. oke. Nah, terus ternyata dia mengutamakan yang si endorse tapi dia nggak ngabarin kalau yang di dance kalau dia nggak bisa gitu. Waduh. Ya udah akhirnya langsung ngamuk-ngamuk kan koreografernya akhirnya manggil aku buat gantiin si dia gitu. Gila tuh gimana? Ya langsung latihannya paginya langsung ayo datang langsung latihan habis itu langsung malamnya pentas itu udah. Luar biasa. Nah, bisik-bisik tetangga. Satu tari berapa harga? kayaknya pas dari 2023 Iya. udah Pengen jadi dancer juga. Nah itu beda-beda sih maksudnya kalau Iya. di hitung grossnya itu nanti beda-beda sih. Pokoknya kita tarian dulu deh kita Ya, tarian. satu tarian aja itu kalau di TV itu kecil-kecilnya 500.000 satu tarian. Satu tarian. 500.000. Oke. Tapi itu on air. Kalau off air itu biasanya tuh kecil-kecilnya 750. 750. Nggak ngerti. Oke. Gitu lebih mahal. Biasanya juga kadang 1 juta atau 1.500.000 gitu. Kalau off air. Yang lebih mahal ya, karena kan ada iklan ya. mungkin kalau off air kalau misalkan kurang bagus ulang kali gitu. Gitu. Oke. Mungkin karena borongan juga biasanya kan kalau on air. Oh gitu. Kalau on air borongan biasanya. Jadi Kalau off air bisa personal. kalau off air itu biasanya tuh mungkin tariannya di requestnya di awal jadi pembuka sama di akhir misalnya kayak gitu. Jadi biasanya kalau untuk TV itu berapa tarian? 3 atau 4? Tergantung acaranya misalnya acara
Hood Trans TV gitu. Artisnya ini. Satu artis nyanyiin lagunya berapa gitu. Terus habis itu ntar kita dari butuh berapa dancer gitu. Misalnya butuh 50 dancer, ya udah 50 dancer itu ntar dibagi tuh buat nari ini. Akhirnya sepengalaman aku di Jakarta sih minimnya kalau buat acara kayak gitu 3 tarian sih. 3 tarian itu minimal 500 berarti. Wah, lumayan. Angkat aku jadi murid Bu Guru. Aku jadi murid Bu. Besok aku jadi dancer aja. Cari pingginan susah. Tapi ya itu kalau misalnya mau ngajuin ke klien itu memang harus ada tetek bengeknya, misalnya uang kostumnya, uang latihannya, terus habis itu uang koreografinya beda lagi. Jadi ada tambahan-tambahannya itu. Jadi makanya itu berarti kostum kita sendiri ya? Kostum ada budgetnya, dibajetin. Gitu. Jadi yang tadi kau bilang itu hanya honor dancer. Iya, honor dancer terima bersih. Iya, Gitu. iya. Belum honor make up. Iya, betul. Keren Colby. Nah, tiba Colby bisa terjun ke dunia sudi suara Pandemi. karena pandemi. Event abis nggak ada sama sekali, terus bingung mau ngapain ya. Terus tadinya kan dibilang cuma 2 minggu, apa kan pas awal-awal pandemi gitu kan 2 minggu gitu. Ternyata seterusnya. Ternyata 2 tahun. Bukan Ternyata 2 tahun. Nah, ketemu Sudi Suara itu gimana? Pertamanya ngelihat dulu kan di IG, di sosmed lah, di TikTok sama di Instagram itu ada namanya Mas Bimoki gitu. Oke. Mas Bimoki dulu lihat, wah ternyata ada pekerjaan Suli Suara ya, ada apa VO gitu. Terus habis dari Om Bimoki tahu yang namanya Katisa. Ya. Katisa, lihat Katisa, terus abis itu oh ini toh dabernya Rapunzel gitu. Langsung aku ini, oh ini toh, terus aku langsung ini kepo-kepoin gitu. Oh gimana ya caranya supaya jadi daber gitu, gimana? Aku pengen banget nih mungkin aku di dunia suara mungkin emang lebih tertariknya jadi daber gitu. Karena emang dari dulu tuh suka berakting gitu. Ya udah aku akhirnya kepoin jadi daber. Terus habis itu ternyata ikut pelatihan itu akhirnya nemu jalannya dikenalin ke studio A, studio B, studio C gitu. Udah deh gitu. Nggak jauh beda sama Hana. Cuma dia lihat sosmed gak ketemu sama, oh ini loh pengisi Tuan Takur. Ketemunya Rapunzel. Oke, apa film pertama yang pernah Colby dubbing? Pertama kali itu. Lupa lagi. Jangan kau bilang lupa lah kau. Enggak, ini nggak mungkin lupa karena ini berkesan banget. Iya. Berkesan bangetnya adalah karena ini aku pertama kali dubbing dan langsung jadi PU. Wis. Jadi aku jangan luar biasa dulu. Jangan luar biasa dulu. Ini kalau kita kan biasanya kan tag film 2 jam paling 3 jam, 4 jam gitu kan. Ini 2 hari, maaf. Gimana, film apa? Film judulnya Mike and Dave Need Wedding Dates. Movie. Oke, di Kelapa Gading Imperio, studinya Bang Jeff. Itu 2 hari. Luar biasa. Langsung luar biasa loh. Kelar dari film itu aku langsung wah gue nggak dipakai lagi nih. Kenapa kesulitannya di mana? Jadi mungkin kan bagi newbie sepertiku waktu itu grogi. Enggak, jadi kan belum terbiasa baca naskah gitu, belum terbiasa. Jadi aku tuh baca langsung tersendat gitu. Kayak gitu terus diulangi, belum lagi belibetnya, belum lagi artikulasinya. Boleh tahu PD-nya? Ya Bang Jeff. Oh. Bang Jeff. Uyeng dia ya. Itu berkesan banget. Habis itu udah deh aku udah nggak berharap apa-apa aja. Pulang dari situ wah ini deh nggak kepake lagi. Tapi suara kamu memang suara muda, cocok dengan karakter itu? Iya. Suaranya. Oke. Gitu. Udah deh. Terus tetap luar biasa loh. Itu bagus loh. Iya. Kan
maaf ya, belum pernah ada pengalaman dubbing kan sebelumnya. Iya kan belum Iya. belum pernah dubbing sebelumnya kan. Iya, belum Itu pernah. luar PU biasa 2 kali langsung nggak apa-apa. PU. Teman saya seminggu, ya iya. Iya. Siapa? kepo. Nah, setelah itu Apanya? proyeknya yang pernah di dubbing setelah dari studio Kelapa Gading terus Oke, masuk ke lupa kan Lupa. lupa. Ntar dulu. Ya, Pokoknya Heeh. ATM Studio habis itu. Seri Iya enggak, film juga. movie Film, juga. movie juga. Oke. Tapi lupa judulnya. Oke. Harusnya kemarin dikasih tahu ya. Jangan. Di- Ya, dulu. Soalnya dia ketawa. Oh, iya. Pinter ngapal dancing. Oke. Tapi untuk jujur nggak apa-apa ya. Ya biar ketahuan bahwa ini bukan rekayasa ya. Iya. Kita sebelumnya belum pernah ketemu ya. Kayak sulap. Terus pengalaman unik di dunia dubbing. Pengalaman unik di dunia dubbing. Itu tadi mungkin ya, yang pertama. Iya, ya. yang pertama itu paling berkesan ya. Berkesan banget itu, ya Allah. Tapi setelah itu aman. 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 Habis itu ini belajar lagi, aku belajar gimana caranya menanggulangi seperti itu. Kok aku ngomongnya terbata-bata ya? Kok aku artikulasinya kayak gini ya? Akhirnya belajar. Pokoknya kata salah satu guruku itu belajar baca disuarain. Gitu. Oke. Akhirnya aku kayak gitu terus latihannya tiap hari gitu. Akhirnya terbiasa gitu. Akhirnya udah deh tiap kali dubbing udah tinggal was aja gitu. Iya. Mas, Udah was. waktu pertama kali Colby kesini datang, sama Mbak Hana dan temennya cuma bisanya senyum. Sekarang udah gitu ya kan? Iya. Udah lancar ya. Iya. Iya. Alhamdulillah. Nah, selain dubbing juga pernah iklan. Iklan pernah. Apa? Iklan tisu Paseo, Spotify, di iklan Bank Digibank Hah? Di mana take-nya? di Lupa lagi. daerah Cilandak. Ntar dulu. Kalau yang tisu Paseo di itu di mana dekat Kebon Jeruk. Oke. Kebon Jeruk. Terus habis itu ada lagi iklan Alfamart, Mobile Legend. Itu waktu itu sama Kak Agus Nur Hasan. Itu di Moksa Kemang. Oke, Moksa. Nah, habis itu apa lagi ya? Pokoknya kalau berbau Agus Nur Hasan pasti aku. Oh iya. Kalau nggak dia dipecat dia. Pecat gue. Terus apa lagi ya? Kalau iklan baru dikit sih. Baru dikit ya. Di KMCI? KMCI dubbing. Iya, apa? Ingat gak? Bentar dulu, ada catatannya. Korea sama Ada Mandarin. Korea sama Mandarin. Bentar lo nyontek dulu. Mandarin judulnya 3 Division. Oke. Korea kok kagak nyatat gue. Berarti nggak usah dibayar tuh. 31 tuh. 31. Iya, satu udah. Ya Allah. Sama satu lagi animasi Marvel itu Invincible judulnya. Oke. Akhirnya inget juga. Akhirnya kuis ada dapat 100. Bukan memilih 100 ya. Ini dapat 100. Suka dukanya apa nih? Minum dulu. Kebanyakan tawa dia. Tak lupa. Suka duka sebagai dancer. Suka duka sebagai dancer. Iya. Sukanya terima duitnya ya. Itu apa? Bekerja dengan passion. Oke. Kalau aku alhamdulillah sih kerjanya passion semua ya. Jadi dubbing juga passion dan dancer juga passion. Mungkin kalau di dancing itu lebih ke mengeluarkan energinya. Jadi terus habis itu ketemu teman-teman bertukar energi. Senang aja gitu di panggung hingar-bingarnya itu ketemu artis segala macam gitu, mungkin itu sukanya gitu. Nggak dukanya adalah nunggu Nunggu giliran pentas ya.
gladi resik lah katakanlah. Padahal mulainya misalnya mulainya jam 1 apa jam 2 tapi disuruh standby jam 9. Itu tuh nunggu lama banget. Jam 2 pun akhirnya dimulai bukan giliran kita juga, giliran orang lain gitu. Akhirnya kita mulainya jam 4 sore gitu katakanlah gitu. Jadi kita jadi kita tuh harus full di situ ya. Pernah nggak kamu dubbing tapi harus GR? Pernah tapi aku izin waktu di sini. Oh, di sini. waktu Hutrans gitu ya. Waktu Minta pagi terus. Iya, aku minta pagi karena setelah itu aku mau ke sana latihan di sana gitu. Oke. Sampai hari Minggu pun datang. Iya. Nah kalau sebagai dubber, sukanya nggak usah disebut tadi kan katanya sukanya dapat duit. Iya. Dukanya nunggu Dukanya juga. Dukanya adalah paling ini ya. Suaraku ini beda dari yang lain. Oke. Jadi mungkin aku apa ya namanya? Pinginnya sih banyak di-recognize dikenali sama banyak orang. Kalau ini loh ada aku yang suaranya kayak gini gitu, aku bisa suaranya gini gitu. Tapi aku mau menembus itu tuh gimana caranya nih gitu. Nah kayak gitu. Jadi masih struggle di situ gitu. Gitu. Jadi ada kalau orang-orang suara ganteng kan wah kayaknya gampang banget ya mereka melesat ya gitu. Tapi sedangkan aku suaranya yang kayak gini kayak wah oke. Gimana nih caranya nih, gue harus gimana nih gitu. Jadi kayak ya udah gue bagusin aja cara mainku gitu. Kayak gitu deh. Ya, mungkin belum hoki. Iya. Nanti tunggu aja 2023 nih. Lihat aja. Buat kamu nanti naik. Gitu. Nah sebelum naik kita main games. Oke, ada 10 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, pilih menjadi pegiat suli suara atau dancer? Pegiat suli suara. Kenapa? Apa ya? Mungkin udah saatnya kalau harus memilih. Aku memilih yang aku tidak mengeluarkan banyak tenaga fisik. Iya. Karena faktor usia mungkin. Dia bilang tadi masuk isi 25, teman-temannya 18. Itu juga masih aku kepikiranku masa nanti aku umur 40 atau umur 50 masih nari gitu. Aku harus tapi kan masih ada kan yang 30 40 ada sih. Tapi kebanyakan orang-orang itu lebih ke udah jadi koreografer atau orang-orang punya manajemen gitu. Atau misalnya apa sih namanya itu? Jadi makeup artisnya atau jadi ngurusin kostumnya gitu. Jadi udah nggak jadi udah nggak bukan tim intinya lagi kalau dancer udah bakal digantiin yang muda-muda terus gitu. Gitu. Udah pasti jadi naik derajat jadi pelatih, koreografer gitu-gitu. Siapa tahu bisa jadi koreografer. Siapa tahu ya. Tadinya sih pinginnya begitu, tapi begitu udah kenal dunia suli suara ya udah pinginnya suara aja. Lah kan sama aja nanti ke suli suara makin tua aja tetap gitu-gitu juga kan. Iya, dia mau kayak Om Petrus. Oh iya betul. Lifetime achievement. Oke, berikutnya job dance off air atau job dance on air? Off air. Karena sedikit menunggunya, kemudian cuannya lebih banyak. Kemudian lebih efisien aja sih. Efisien, efektif gitu. Iya. Oke. Berikutnya dapat klien yang ribet ini untuk dancer ya. Tapi honor besar atau klien biasa aja tapi honor kecil? Gede lah, honor gede. Gak apa-apa sikat. Seribet apapun tariannya. Bodoh amat, ayo gua jabanin lu mau nyape. Oke. Udah berapa tahun sih di dunia dancer? Dari 2007 berarti. 2007. Berapa ini? 15. Masa sih? 15 tahun, hampir 16. 2007 toh? 2007. Ini 2023 ya. 16 Lulusan akuntansi enggak bisa. Mohon maaf, udah kepake. Mohon maaf. Saya masih pikir lagi. Masih.
Oh iya benar juga. Oke, selfie atau difotoin? Selfie. Selfie. Kenapa? Kalau difotoin Nggak pede? Iya sih nggak pede sih lebih. Takut nggak ganteng. Kalau selfie kan bisa. Iya diatur bisa ya. ngecek angle. Oke, lupa bawa handphone atau dompet? Lu pilih nih. Iya. Oh, aku lebih pilih lupa bawa dompet. Dompet. Oke. Karena memang di handphone udah bisa Iya, bayar ya. iya. Apapun ya. Iya. Oke, film kartun atau realis? Kalau disuruh milih. Dubbing. Kartun kayaknya. Kartun. Kartun. Kenapa? Apa lebih cocok warna suaranya? Kayaknya sih kalau kartun tuh gimana ya? Kayak lebay gitu loh. Oke. Jadi aku bisa lebay. Iya. Ya, kalau jadi jagoan di Mandarin kan harus gagah ya. Oke. Honor dubber atau honor dancer? Honor dabar. Diakumulasi. I love it. Enggak takut nih ditonton teman-teman dancer. Bodoh amat. Oke, sebagai seorang penari pasti akan tahu apa ya, hal-hal yang berkaitan dengan wajah ya. Pilih skincare atau make up? Skincare lah. Skincare. Kenapa? Karena kan tiap hari kita nggak pakai makeup. Kalau makeup kan pas pentas doang. Iya. Tiap hari kita pakai. Oke, ke-9. Gak punya job apa nggak punya teman? Nggak punya teman. Nggak usah punya teman, tapi jobnya banyak udah gitu aja. Dia ternyata mati. Temen belum tentu ngasih makan. Oh Iya. Punya teman nggak mungkin. Ka- ya. Aduh. kalau punya job, punya duit, teman datang. Teman Oke. otomatis datang. Iya, Udah. kalau nggak punya duit, Kalau nggak punya duit, kabur teman tuh ya. teman kabur. Oke. Itu namanya temen gak sejak. Terakhir, dikejar jadwal dubbing atau dikejar jadwal manggung atau mentas? Dikejar jadwal dubbing aja. Dikejar-kejar jadwal dubbing masih bisa diatur ya. Iya. Bang, gue besok pagi bang. Oke. Nah, tips sebagai seorang dancer apa tuh untuk dancer pemula? Tips Misalnya untuk nih ada teman-teman dabar yang pengen jadi dancer. Temen depan nih depan. Iya, terus saya mungkin Dia ketawa. nggak ada dancer siap Bang. Oke. tips jadi dancer ya. Oke. Kalau dancer itu intinya mah kalau talent udah lah ya. Yang penting tuh kalau biasanya tuh kalau dulu aku pernah ngelakuin kesalahan ini. Apa tuh? Jadi kalau koreografernya nyontohin, aku diam aja, aku ngeliatin aja gitu. Oke. Itu salah. Itu salah. Salah. Kalau Harusnya? koreografernya gerak, ya lu ikut gerak gitu. Oh. Jadi itu biar muscle memorinya ikut bekerja gitu. Iya, Jadi bakal lebih cepat hafal dan abis itu kerjanya koreografer jadi lebih cepat gitu. Nah, jadi jangan nunggu si koreografernya komando dulu baru kita gerak itu. Jadi kita ini inisiatif aja gitu, langsung ketika dia gerak ya udah kita ikut gerak aja gitu. Terus habis itu apalagi ya untuk jadi dancer yang baik itu on time. Oke. Harus on time. Itu salah satu yang kenapa aku juga pindah ke Jakarta. Karena di Jogja orangnya nggak pada on time. Aku kesal. Gitu. Misalnya latihannya jam 1, pada datang jam 2, jam 3 gitu. Apa-apaan ini gitu. Makanya Tapi aku kalau di Jakarta semua on time. on time. Kalau nggak on time lu di depak lu. Nggak dipakai ya. Nggak dipakai. Pasti diganti. Iya. Gitu. Itu kalau dancer industry. Iya. Dancer aja on time. Soalnya mereka iya ya, harusnya dabar juga bisa. Mas Derek dancer aja on time. Langsung ini kasih efek-efek. Dancer aja on time. Masa dabar enggak? Good looking mempengaruhi nggak? Kan Iya. kalau di TV kan cantik-cantik. Iya, ya kan? harus merawat badan. Setidaknya
olahraga, memperhatikan diri. Iya. Nggak apa-apa jerawatan, nggak apa-apa, yang penting badannya bentuk tubuhnya bagus gitu. Misalnya terutama apalagi masih muda ya. Kalau masih muda mau masuk industri dancer itu harus ceweknya tuh yang langsing-langsing gitu. Nggak boleh pokoknya tuh apa ya namanya, warna kulit nggak masalah, mau hitam, mau coklat, mau kuning, mau pink, mau ungu, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Mau hijau, mau warna kulit itu nggak masalah, yang penting bentukannya proporsional, kemudian wangi. Iya dong, supaya nanti setiap kali latihan kita tidak mencium bau apa nih? Kok ada bau ikan asin? Oh iya, ada sesuatu yang pengen saya tanyain dari dulu nih. Kenapa sih penari itu ketika nari, terutama di TV nih, selalu ketawa gitu, smile, ngeliatin giginya gitu? Kalau nggak, masa kita mau merungut? Gimana coba? Kita nari merungut. Nggak semangat, orang-orang kan ngeliat kita pengen dihibur gitu. Jadi emang harus selalu ditampakkan ya. Ini. Tapi emang nggak tahu kenapa itu kalau kita di panggung itu auranya tuh beda gitu. Jadi pingin senyum aja gitu. Apalagi misalnya teman-teman kita tuh bego-begonya ada gerakan yang salah, kita ketahuan iya gitu. bisa kita ketawa gitu. Gitu. Biar semangat. Iya, semangat. Nggak cuma ini, kalau di layar kaca kita nggak kelihatan, tapi di atas panggung kita tuh teriak-teriakan. Woi, oh iya, gitu. Karena jauh dari penonton ya. Iya. Terus habis itu kadang juga biar semangat juga. Yo gitu. Jadi kita nggak cuma ini aja gitu. Kita teriak gitu biasanya. Itu buat ngatasi grogi juga? Enggak juga sih, kalau dancer industri tuh udah nggak ada grogi. Kadang-kadang ada yang suka ngikutin, misalnya penyanyi lagi nyanyi gitu, dia ngikutin lagunya gitu, dia maksudnya kayak lip sync atau lagi nyanyi lah. Iya. Ada juga seperti itu. Ada, ya? Aku juga pernah. Itu kenapa tuh? Apa pengen cuman enak aja sih lagunya. Misalnya waktu itu aku pernah ada yang bawain lagu bendera kan, merah putih, terus ya udah aku ikut aja merah putih, mulutnya cuap-cuap juga, ya udah. Gitu. Luar biasa. Oke. Nah, di dunia dubbing selama 2 tahun ini punya nggak dubber favorit? Cowok dan cewek. Dubber favorit aku Hardy. Kak Hardy. Mas Hardy. Hardianto. Mas Hardy. Kemudian kalau cewek ya. Cewek. Nggak kepikiran aku. Soalnya aku tuh kalau ngeliat Mas Hardy itu, aku kayak gue pengen kayak dia gitu. Jadi kayak panutan gitu loh. Oke. Hardy. Ada panutan. Panutan itu buat kelapa itu. Parutan. Oke. Oke, Lover. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Colby, yang seorang pegiat studi suara juga dancer, dan banyak hal yang bisa kita petik dari obrolan kita, terutama tentang waktu. Dance aja on time, masa udah enggak? Iya kan? Cakep. Oke, selalu stay tune di KMC channel, like, subscribe. Subrek. Subscribe, komen dan share. Dan jangan lupa follow IG KMCI Studio dan follow IG Colby. Ada Colby apa kowe? Colby.rahman. Oke, TikToknya Papa Wolf 19. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Colby. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.